wabarakatuh. Gimana tadi rasanya tadi Mas Aris mengenai tentang ini namanya ini pusaka cacing kanil. Pusaka ini namanya pusaka cacing kanil. Ini berluk, ini punya luk ini pusaka ini. Luk. 1, 2, 3. Ya, luk 3. Pusaka ini mempunyai luk 3. Pusaka namanya pusaka cacing kanil. Nah, kanil atau kantil sama saja. Dan pusaka ini sangat bertuah sekali. Ini banyak sekali manfaat dan faedahnya. Pusaka ini mempunyai suatu kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Pusaka ini. Ini tadi coba saya mengeluarkan suatu kegoiban daripada pusaka ini. Seperti apa kekuatan kepowernya pusaka ini. Tapi kayak kodamnya seperti apa? Kodamnya ini kalau tak lihat tetap sama, bentuknya seperti hanya cacing. Ini bentuknya seperti cacing. Jadi dapur wajahnya menyerupai goibnya seperti cacing. Cacing kayak cacing besar gitu. Iya, kayak ular. Iya benar. Kayak ular. Memangnya emang benar kan? Kalau saya sendiri kan nggak pernah ditemui kayak kodamnya ini, nggak pernah, ya kan? Cuma ini pernah dibawa teman, kan punya anak kecil, waktu itu anaknya kayak di ruang tamu, kayak lihat ular besar. Ya ini nih. Kan langsung dibalikan lagi kan. Waktu itu sempat saya kasih ke teman saya kasih. Jadi istilah itu dipinjamkan ke temannya itu. Iya, kayak dipinjamkan apa dikasihkan? Kasihkan. Kan diminta Oh, kan diminta. ya. Kan pernah diminta, ya saya kasih. Dapat 2 hari dikembalikan lagi. Iya kan gara-gara kayak anaknya kan anaknya dia kan kan kayak nangis. Tahu masih kelas 1 SD nih, kalau nggak salah kelas 1 SD waktu itu. Anaknya tahu kalau di ruang tamu itu kelihatan kayak ular besar. Yang wujud lewat gitu, jalan gitu ya. Di ruang tamu rumah dia. Dari ini. Cuma kalau saya sendiri belum pernah kan, terus terang belum pernah kayak kodamnya itu apa, itu nggak tahu. Jadi mempunyai suatu cerita, orang itu akhirnya dikembalikan lagi pusakanya. Iya, kembalikan lagi. Dikembalikan lagi ke saya maksudnya kan. Tempat saya kasih, cuma kembalikan lagi. Cuma 2 hari. Jadi anaknya kayak istilahnya ke wong Jawa kan girak-girak ngono lho Mas ya. Dipetui ketakutan lah. Dipetui kok mang ngono lho. Dibalik maneh kayak nang aku gitu. Nangis gue. Benar. Ini sempat diminta Kakuan gue. Di ruang tamu. Ya. Ini gadangan sampean. Tempat. Jadi pusaka ini sudah mengeluarkan suatu makhluk. Dari ceritanya Mas Aris ini mengeluarkan suatu makhluk seperti halnya ular atau cacing besar, ya, sehingga katanya. Si anak kecil itu rasa ketakutan terus dikembalikan lagi sama Mas Aris, gitu toh. Wujud langsung wujud, jadi itu langsung wujud. Kan kalau anak kecil nggak mungkin berbohong kan, iya kan, terus terang bilang ke orang tua nih langsung, otomatis kan langsung bilang kan, pasti dia bilang kalau tadi tahu kayak ada ular gitu kan, sebesar gini jadi, katanya kan. Jadi ini kesebut cacing kantil karena ini mempunyai ini grade-grade-nya ini. Apa ini? Grade-grade ini lah. Ini lah. Grade-grade-nya ini lah. Sirip. Ini lah. Coba lebih jelas lagi, nah ini lah.
Nah inilah ya. Nah, makhluk cacing pun sama. Coba sama tengok, sama lihat. Cacing kan seperti ini. Benar. Urat. Ada gergete. Gerd kelingking. Kelingking. Bulat itu. Bulat benar ada. Ini adalah sebuah cacing kanil. Ini. Seperti ini. Nah, ini kepalanya. Ada Komplit kok. Sama, coba Mas Saman sini, biar Saman merasakan. Nanti ada rasa jilat-jilatan di tangan. Biar Saman merasakan. Mas Dodi. Siapa namanya siapa Mas? Dodi. Mas Dodi. Biar Mas Dodi merasakan jilatannya ini. Biasa aja gini, di sini aja. Nanti cacing ini akan saya hidupkan dalam arti kodamnya, sehingga cacing ini akan merasakan lidahnya ini akan keluar nanti, akan menjilat di tangannya. Gimana Mas Dodi? Apa merasakan suatu jilatan dari lidahnya? Ya, rasa ya Pak. Ya, kremet-kremet. Jadi kayak mempunyai kaki, kayak mempunyai lidah. Ya, kremet-kremet. Gremet-gremet. Iya. Jadi seperti halnya memang hidup benda ini. Gitu Mas Dodi ya. Iya. Ya, terus ya ini kepala sini. Kepalanya sini ya. Jadi di kepalanya ini merasakan suatu itu gremet-gremet itu. Sampai aku banyu nih yang. ya. Ini sampai. Jadi ini tangannya Mas Dodi kami. ya sudah Mas ya. Ini coba dibirati. Jadi rasanya kayak dijilat-jilat Mas ya. Jadi Mas Dodi ini, Mas Dodi orang mana Mas Dodi? Sama larangan. Oh Larangan juga. Oh nggak pernah ketemu saya Mas. Modang kan Modal. Jadi Mas Dodi ini sudah merasakan kekuatan goibnya bahwa pusaka cacing kandil ini mempunyai suatu kekuatan goib yang di luar nalar. Kenapa? Ini soalnya istilahnya besi pusaka, tapi bisa kita sebagai manusia bisa merasakan auranya seperti itu Mas Dodi ya. Jadi berjalan seperti hidup di tangan. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun panjenengan berada, ingat, hanya Allah lah yang maha penguasa, hanya Allah lah zat yang maha abadi. Berdoa dan memohonlah, bersujud hanya kepada yang esa. Sahabatku, ini hanya sebuah benda pusaka yang terbuat dari besi ataupun dari pasir hitam, tetap buatannya manusia. Manusia hanya tunduk dan patuh pada yang kuasa. Sahabatku, yang belum subscribe di bawah Bajaya Pusaka, karena subscribe panjenengan akan membuat saya semakin interaksi pencarian tentang mengenai benda-benda pusaka, benda-benda kesakralan ataupun tempat-tempat yang wingit dan disakralkan. Sementara seperti itu dulu sahabat-sahabat semua. Semoga aku doakan yang lagi sakit cepat sembuh. Amin.
yang lagi berobat cepat mendapatkan obatnya. Ingat, mati dan hidup hanya kuasa Allah. Tetap kita selalu berdoa, berdoa, berdoa. Hanya berdoalah yang bisa membuat kita semakin, dalam arti itu semakin ikhlas manembah marang Gustine. Sementara seperti itu dulu. Salam budaya-budaya, salam rahayu-rahayu, sagum dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.